Salam integritas. Lantang kali ini kita akan membahas tentang pandai berbicara namun gagal dalam bekerja. Di era media sosial, politik pencitraan saat ini, kemampuan berbicara seringkali dianggap sebagai ukuran utama kepemimpinan. Mereka yang fasih berpidato, jago berdebat, atau merangkaikan kata-kata itu akan sering mendapatkan panggung utama dibandingkan dengan orang yang bekerja dalam diam. Namun kenyataan menunjukkan lain. Tidak sedikit para aktivis, politisi, birokrat yang awalnya dipuji karena kecerdasannya, tutur kata-katanya, begitu diberikan amanah, baik itu menjadi seorang birokrat, menjadi menteri, menjadi gubernur, menjadi politisi, menunjukkan kinerja yang bertolak belakang. Ya, lebih tragis lagi, berakhir di ruang pemeriksaan aparat penegak hukum. Dengan lain kata, ya terjerat kasus korupsi. Kita bisa sebut para tokoh-tokohnya di ketua DPR, politisi, bahkan ya kan, ketua umum partai, menteri. Ya, kita bisa lihatlah nama-nama ini yang rata-rata aktivis semua sebenarnya. Yang zaman-zamannya kita dulu dikatakan nih jago kalau ngomong. Kalau mereka ngomong kita akan termangu-mangu, ya kan. Bahkan ya seperti contoh lah yang seperti yang saya sebutkan tadi, sebenarnya kita pun tidak percaya kalau sampai dia korupsi, tapi ternyata ya masuk juga di LP Sukamiskin karena terbukti melakukan korupsi berjamaah. Nah, fenomena ini membuktikan bahwa kemampuan berbicara ya tidak berbanding lurus dengan kinerja atau integritas. Nah, lidah bisa aja fasih memikat publik, tetapi tidak otomatis mampu menyusun kebijakan atau mengelola anggaran dengan begitu benar atau memimpin organisasi dengan baik. Nah, dalam politik modern seringkali memang bukan yang kompeten yang dipilih, tapi siapa orang yang bisa menjual diri, ya kan. Nah, waktu menjual diri ini penting ini, baik ke media, ya kan, mencitrakan diri menjadi orang yang seakan-akan bersih, ya kan. Nah, akibatnya memang jabatan-jabatan strategis di tingkat gubernur, menteri, ya dipilih orang-orang yang memang unggul dalam retorika. Ya, kita bisa lihatlah orang-orang ini, ya kan. Tapi sebenarnya mereka tuh dari dulu juga miskin memang dalam prestasi, hanya jago ngomong doang. Kita bisa lihat lah, tapi saya tidak perlu menyebutkan nama. Silakan cek. Tapi kalau mau saya bantu nanti tinggal Google aja lah, ya kan. Mereka hebat membuat narasi, namun lemah dalam eksekusi. Ya kan? Mereka pandai menjanjikan perubahan, namun gagal dalam mewujudkan. Apalagi nih dengan orang-orang politisi kan, ya udahlah kita sudah pasti dijanjikan surga pun dikasih sama mereka kalau untuk kepentingan mereka. Faktanya akan berkata lain. Dan kita melihat korupsi yang menjerat para kepala daerah, para menteri, para anggota legislatif, ya, membuktikan memang sebelum tertangkap mereka ini yang sedang tadi saya katakan, ya, seperti mirip-mirip yang saat ini sedang viral. Ya. Ada beberapa anggota bahkan dikatakan sebagai mantan aktivis katanya atau badan eksekutif di mahasiswa dulunya. Kalau ngomong jago ya, kritik jago. Tapi begitu nanti dikasih pekerjaan, jauh itu barang kalau memang mentalnya nggak bagus, ya kan? Nah, nanti akan diuji dalam bentuk pekerjaan yang tetap. Makanya jago berbicara itu belum tentu dalam bekerja atau mengambil eksekusi itu pintar. Nah, mereka memang dari awal-awal para pejabat-pejabat ini zaman-zamannya kita dulu reformasi, ya mereka pandai berbicara, menarasikan. Pokoknya beres lah kalau mereka udah ngomong, apalagi dengan tutur kata, etika, penampilannya. Banyak figur bisa terkesima. Nah, namun ternyata di balik yang pidato yang bisa saya bilang tadi menggelegar, ternyata menyimpan paling banyak penyalahgunaan kekuasaan. Jadi itu bisa kita buktikan. Kita nggak hanya pepesan kosong. Integritas supaya punya perubahan, supaya masyarakat memahami. Ternyata yang pandai berpidato, pandai menarasikan, belum tentu kalau bekerja tuh mereka akan sepandai mereka mengatakan itu.
Jadi rakyat juga harus, masyarakat harus memahami ternyata kata-kata murah itu dengan pekerjaan itu belum tentu linier atau garis lurus. Publik tidak lagi membutuhkan saat ini yang orang pandai berbicara, melainkan yang mampu bekerja, memberikan kontribusi nyata pada masyarakat. Jalan yang rusak itu tidak bisa diperbaiki dengan pidato. Kemiskinan pun tidak akan bisa dikurangi hanya dengan slogan, apalagi korupsi. Tidak bisa diberantas dengan seminar dan konferensi pers. Itu perlu itu yang saya tegaskan, integritas. Nah, sudah saatnya ukuran kepemimpinan pun kita rubah. Bukan lagi seberapa hebat orang berbicara di atas panggung, tapi seberapa besar dampak kinerjanya bagi masyarakat. Sebab sejarah tidak mencatat siapa yang paling pandai berpidato, melainkan siapa yang mampu meninggalkan karya dan amanah pada masyarakat. Negeri ini tidak kekurangan orang yang pandai berbicara. Yang masih langka adalah para pemimpin yang jujur, bekerja dengan sungguh-sungguh, mampu menolak godaan korupsi ketika diberikan kekuasaan padanya. Nah, akhir kata, jabat bukanlah tanggung untuk menunjukkan kepiawaian berkata-kata, melainkan ujian membuktikan kualitas diri yang sesungguhnya. Untuk tantang kali itu, semoga bermanfaat kali ini. Salam integritas.